Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damianus Ferdi Dua Lembang dengan NIM M01124129 dari kelas Statistika B. Baik, di sini saya akan eh, menyampaikan bagaimana cara kita untuk mengisi data pada sebuah aplikasi statistika yang bernama SPSS. Sebelumnya, eh, kita harus mendownload terlebih dahulu pada perangkat laptop kita masing-masing. Di sini saya akan membagikan layar bagaimana cara kita menginput data ke dalam aplikasi tersebut. Baik, di sini itu sudah ada. Sini itu merupakan tampilan dari aplikasi SPSS tersebut. Nah, baik di sini karena NIM saya ganjil, jadi saya akan mengolah data berat badan sesuai dengan arahan dari Bapak dosen. Nah, pada bagian NIM, kita mengisi dengan kode BB, artinya berat badan. Kemudian, setelah kita enter, di sini akan muncul secara otomatis. Kemudian, pada bagian label, kita menuliskan berat badan, berat badan dalam kurung kilogram balas turun. Kemudian, setelah itu kita mengetik measure, terus kita memilih skala, karena di sini kita akan menghitung. Setelah itu, kita beralih pada bagian data view. Di bagian data view ini, kita mengisi bagian berat badan ini sebanyak 112 data sesuai dengan data kelas statistika B. Karena di sini tuh kita harus mengisinya secara satu persatu, jadi saya akan memperlihatkan secara langsung data yang telah saya isi. Baik, di sini saya sudah mengisi semua datanya. Data berat badannya sebanyak 112 data. Kemudian setelah itu kita pergi ke menu data view, variable view. Kemudian, oh salah, kita tetap di data view. Kemudian Kemudian kita mengetik pilihan menu transform. Di sini itu kita memilih eh, record into different variables. Pada bagian ini kita langsung saja masukkannya ke dalam objek variabel. Terus kita memberi nama dengan tanda X, kemudian label dengan tanda kelas. Tanda kelas. Setelah itu kita klik change. Kemudian alt and new values. Kemudian di sini itu kita mengetik range. Range itu kita isi dengan eh, kita isi dengan ujung kelas. Ujung kelas yang pertama itu ada 35 sampai 41. Dengan nilai tengah itu ada 38. Kemudian kita add. Kemudian kelas kedua itu 42 sampai 48 dengan tanda kelas itu 45 kita add. Kemudian kelas yang ketiga itu 49 sampai 55 dengan tanda kelas itu ada 52 kita add lagi. Kemudian kelas yang keempat itu ada 56 sampai 62. Kemudian dengan tanda kelas 59 kita add. Terus kelas yang kelima itu ada 63
sampai 69 dengan tanda kelas 66. Kemudian kita add. Kemudian kelas yang keenam itu ada 70 sampai 76 dengan tanda kelas itu 73. Kita add. Kemudian kelas yang ketujuh itu ada 77 sampai 83 dengan tanda kelas itu 80. Kemudian kita add. Setelah itu kita continue. Kemudian kita oke. Nah, di bagian ini sudah muncul tanda kelas dari masing-masing berat badan. Nah, setelah itu kita pergi ke menu variable view, terus kita di bagian value, kemudian di bagian variable view ini kita memilih values, terus kita ketik noun yang kedua. Di sini itu value itu kita isi dengan tanda kelas, kemudian tanda kelas. Mau salah di sini kita eh, ketikkan di bagian value ini kita isi dengan tanda kelas 38, kemudian labelnya itu 35 sampai 41. Kemudian kita add kelas yang kedua 45, kemudian labelnya itu 42 sampai 48. Kita add lagi. Terus tanda kelas yang ketiga itu ada 52 dengan label 49 sampai 55. Kita add lagi. Kemudian kelas yang keempat itu ada 59 dengan label 56 sampai 62. Oke. Kemudian tanda kelas yang kelima itu 66 dengan label ujungnya itu 63 sampai 69. 69. Kita edit. Kemudian tanda kelas yang keenam itu ada 73 dan label 70 sampai 76. 70 sampai 76. Kemudian eh, tanda kelas yang terakhir itu ada 80 dengan label 77 sampai 83. Kita add, terus kita ketik oke. Nah, setelah itu kita kembali ke data view. Di bagian data view ini itu kita memilih view, kemudian value labels. Nah, setelah itu kita ke handle list. Kemudian pada bagian ini kita pilih analyze, kemudian kita pilih menu descriptive statics, kemudian kita pilih frekuensi. Nah, di bagian ini kita
Kita mengubah bagian tanda kelas. Kita pilih tanda kelas ini, kemudian kita ubah menjadi variabel X. Kemudian itu kita ketik statistik. Kemudian di sini itu kita pilih kuartil. Kemudian kita pilih persentil. Kemudian kita pilih mean, median, dan modus atau model. Kemudian di persentil ini itu kita ditugaskan untuk mencari persentil 15, 45. Maaf, tadi ada kendala. Maaf, ada kendala sedikit. Dan juga persentil ke 63. Kemudian kita add, lalu continue. Setelah itu kita ketik OK. Maaf, ada kendala sedikit. Mana ya? Ya, di sini tadi kita kembali ke data analis. Maaf, tadi ternyata datanya sudah saya input tetapi tidak terekam. Di sini tuh di frekuensi ini tadi eh, tanda kelas yang ada di sini kita eh, buat ke variabel, kemudian kita mengetik pada bagian statistik. Kemudian di sini kita pilih kuartil, persentil, mean, median, dan mode. Karena di tugas Bapak menugaskan untuk kita mencari persentil 15, 45, 63. Jadi setelah itu kita pilih menu continue dan juga kita klik OK. Jadi akan muncul data seperti yang terlampir pada gambar, di mana di sini itu kita bisa melihat bagaimana N-nya itu atau banyaknya kelas, banyaknya data itu sebanyak 112 data. Kemudian mean-nya itu ada 52,1250. Kemudian mediannya itu ada 52, modinya itu ada 45, persentil 15 itu 45. Di sini sebenarnya ada di tiga data yang disuruh, tapi saya juga tidak tahu kenapa dia muncul seperti ini dengan data persentil 15, 45, dan 63. Kemudian pada tabel tanda kelas di sini itu datanya valid dengan em, kelas ke data kelas satu itu ada sebanyak 11, data kelas 2 sebanyak 34, data kelas 3 sebanyak 29, data kelas 4 sebanyak 24, kelas 5 sebanyak 9, kelas 6 sebanyak 4, dan kelas 7 sebanyak 1. Kemudian di bagian frekuensi statistiknya bisa kita lihat seperti tampilan pada gambar dan juga tanda kelas. Kemudian eh, cara kita akan menyimpannya pada file Word. Caranya cukup mudah. Kita pergi ke menu file, kemudian kita pergi ke export.
Terus kita ganti namanya. Saya akan mengubah namanya menjadi tugas statistika deskriptif. Deskriptif Verdi. Verdi. Kemudian kita klik OK. Tunggu, ada sedikit kesalahan. Kita ulangi, kita pilih ke export, kemudian kita ganti tugas statistika deskriptif Verdi. Kemudian kita browse dan kita pindahkan di sini saja. Kita OK, save, terus kita klik OK. Kita coba buka filenya dan seperti ini tampilan untuk file Word-nya. Baik, jadi eh, cukup sekian tutorial atau cara kita menginput data ke dalam aplikasi statistik yaitu SPSS. Eh, Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan juga saya ingin meminta maaf bila ada ucapan yang kurang cocok atau tidak pas karena saya juga masih belajar dalam menggunakan aplikasi ini. Eh, Sekian dan terima kasih.